Jujur, tidak pernah terbayangkan dalam hidup kami untuk menyekolahkan anak di luar negeri. Karena untuk sekolah di luar negeri butuh biaya yang tidak sedikit. Tetapi jujur, kami punya kendala. Karena finansial kami nggak mencukupi. Satu kota ke kota lain, tetapi ini pindah negara. Dan itu membutuhkan kami banyak waktu untuk berdoa lagi. Apa nggak salah langkah. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Kali ini dalam program podcast, saya membawa satu teman sekaligus rekan. Kami sudah bersahabat 10 tahun lebih. Saya mendengar dan mengikuti perjalanan hidupnya. Dan ada satu tema yang sebetulnya hari ini saya rindu angkat. Karena saya tahu banyak sekali orang-orang di luar sana sering mempertanyakan. Karena itu saya mengundang yang namanya Pak Holi untuk kita bisa bincang-bincang mengenai bagaimana pada akhirnya bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang rindu untuk punya impian bisa mengirimkan anaknya sekolah ke luar negeri. Mungkin bagi orang-orang yang berduit ini nggak jadi masalah. Tapi bagi orang-orang yang sedang dalam banyak keterbatasan, tapi punya impian namanya orang tua ingin membahagiakan anak, memberikan yang terbaik, saya pikir bahwa ini akan bisa menjadi jawaban. Mungkin kita tidak bisa copy paste persis apa yang beliau alamin, tapi yang bisa kita tangkap adalah bagaimana journey dari imannya dia, kesulitan-kesulitan yang dihadapin, jadi nilai-nilai yang bisa kita tiru dari jejak yang dia sudah kerjakan. Nah, ini saya bawa sahabat saya, orang memanggilnya Holi, ya kan? Nah, ini kan Holi kan sudah membawa anaknya, dia punya anak sematawayang, Michelle ya, dibawa ke sekolah di Australia, tepatnya di Melbourne, dulu di daerah desanya ya, Betul, Ballarat. Sekarang sudah di Melbourne. Nah, ada beberapa hal kita akan bincang-bincang supaya siapa tahu teman-teman bisa ketularan ya, bisa niru jejaknya. Nah, saya ini kepengen tanya, pernah enggak punya muncul impian dulunya, kan ini anak sematawayang nih ya, pernah punya impian enggak memang mau menyekolahkan Michelle itu ke luar negeri? Oke, jujur tidak pernah terbayangkan dalam hidup kami untuk menyekolahkan anak di luar negeri. Karena untuk sekolah di luar negeri butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi kami hanya memiliki satu anak dan kami harus berpisah jarak jauh. Jadi itu awalnya tidak terpikirkan. Jadi tidak pernah terbayang ya mau nyekolahkan anak luar negeri. Betul. Oh ya, ngomong-ngomong, mungkin bisa diceritain pekerjaannya Holi ini apa? Karena kan mungkin orang bayangkan, ya siapa tahu kamu punya warisan atau anaknya orang kaya. Jadi bisa ceritakan sedikit nggak kondisi ekonomi pekerjaan dari Holi? Oke, background saya adalah marketing. Saya marketing salah satu produk dan kami nggak punya toko dan nggak punya gudang. Sehingga kami mengambil barang lalu kami jual kembali. Oh, jadi kayak usaha sendiri gitu ya? Iya, betul. Usaha home industry gitu mungkin ya? Kecil-kecilan atau gimana? Bukan produksi sendiri, enggak. Oh, jadi ngambil barang, betul. Terus dimarketingkan ke toko-toko gitu ya? Oke. Jadi berarti tadi itu udah pernah terpikir mau nyekolahkan Michelle? Benar. Nah, awal mulanya gimana? Kok bisa tiba-tiba muncul ide untuk mengirimkan ke luar negeri? Awal mula? Saya punya mentor rohani. Ya kebetulan orang yang wawancara saya hari ini, beliau adalah Ibu Ruth Julia, yang merupakan salah satu mentor kami. Kami berteman cukup lama dan kami sering komunikasi, berbicara tentang masa depan. Hingga suatu saat Ibu Ruth ini mengajak saya untuk
pindah ke Australia. Ya tentunya nggak mudah bagi saya karena ketika harus pindah satu keluarga, saya harus prepare bagaimana dengan usaha di Indonesia, bagaimana dengan segala sesuatunya saya harus prepare. Dan itu cukup banyak halangan yang kami alami. Sehingga saat itu kami memutuskan untuk mungkin jalan awalnya adalah anak dulu yang bersekolah di sana. Tetapi jujur, kami punya kendala karena finansial kami nggak mencukupi. Bentar, berarti waktu saya ngajak kamu pindah, apakah waktu ajakan itu tercetus, itu kayak masuk dari telinga kanan, keluar ke telinga kiri? Atau kamu langsung nangkep gitu? Betul, tidak mudah. Sekalipun ini adalah mentor saya yang ngomong dan saya tahu mentor ini adalah wakil dari Tuhan untuk berbicara kepada hidup kami. Tetapi ini tidak mudah. Karena bukan seperti pindah dari satu kota ke kota lain, tetapi ini pindah negara. Dan itu membutuhkan kami banyak waktu untuk berdoa lagi, apa nggak salah langkah. Sehingga suatu saat kami datang di sebuah persekutuan. Dan bukan kebetulan. Di persekutuan tersebut kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang kami tidak tahu, tidak kenal, bahkan dia tidak tahu latar belakang kami. Dan saat dia mendoakan, anak saya Michelle keluar nubuatan dalam doanya dia. Dia berkata, anakmu akan sekolah di luar negeri. Memang waktu itu dia tidak menyebutkan spesifik di negara mana. Tetapi setelah pulang dari persekutuan tersebut, kami mulai berbincang-bincang. Ini bukan kebetulan. Yang pertama, mentor kami berbicara tentang pindah ke luar negeri. Dan yang kedua, kok ada hamba Tuhan dari Jakarta jauh-jauh juga berbicara hal yang sama. Jadi peneguhan ya? Iya. Berarti itu waktu ada, istilahnya ada pesan Tuhan lewat hamba Tuhan ini, itu juga yang jadi pemicu juga ya? Betul. Untuk Holly mulai, aku mesti berpikir serius ini, kayaknya ini memang Tuhan serius ini untuk kita mulai mikir ke luar gitu. Betul. Tuhan ini nggak mungkin. Kalau mau lihat rekening nggak mungkin Tuhan. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa memberangkatkan anak ke sana? Nggak mungkin. Tetapi itulah yang kami doakan. Dan ada satu firman Tuhan yang berkata, seperti itu setelah tahun pertama, nilai mereka akan istilahnya diadu untuk sesama mahasiswa, untuk diambil beberapa anak, dimasukkan di jurusan namanya professional practice waktu itu. Jurusan ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Australia. Jadi mereka punya kerjasama sehingga anak-anak yang magang di perusahaan tersebut mendapatkan income. Income tersebut untuk bayar uang sekolah.